Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Yuk Coding Media pada seri belajar Laravel. Pada video-video sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampil data yang berrelasi dengan tabel lain dengan menggunakan Eloquent ORM. Kita juga sudah berhasil membuat detail data dan juga tambah data dengan banyak styles di Eloquent. Sekarang kita mau bikin bagian edit sama hapusnya. Kita mau bikin edit dulu. Dan di sini sudah ada button edit di masing-masing row datanya ya. Tetapi kalau kita klik di sini akan not found, artinya dia routingnya tidak ada. Di sini kalau kita perhatikan linknya mengarah ke programs /edit/id-nya. Sedangkan kalau kita perhatikan di terminal lewat perintah php artisan route list, kan di bagian programs kita menggunakan route resource ya. Jadi dia linknya di generate otomatis dari si Laravel. Itu untuk bagian edit seharusnya mengarah ke programs /id-nya baru /edit. Jadi kita di sini linknya kebalik. Coba kita balik manual. Nah, dia sudah tidak not found lagi ya. Di sini kosong, artinya memang di functionnya belum melakukan apa-apa. Tetapi dia routingnya sudah ada. Oke, berarti di bagian link button edit kita di resource, kemudian views, kemudian program di index.blade.php. Untuk bagian link editnya kita bisa ganti ya, kita balik seperti ini. Nah, dia sudah tidak not found lagi. Oke, kalau kita perhatikan di program controller di sini untuk bagian edit sebenarnya nanti hampir sama dengan bagian detail ya di function show ini, sama-sama menggunakan route model binding di sini. Jadi tinggal kita lempar saja ke view-nya. Tetapi di sini kita perlu bikin file baru untuk resource view-nya. Di folder program, di dalam views, di dalam resource kita bikin file baru. Kita kasih nama edit.blade.php. Berarti di sini kita bisa lempar data programs ini ya ke view-nya di program slash atau bisa juga titik edit, yang dilempar yaitu data program. Oke, kemudian untuk bagian edit.blade.php, karena dia edit ya, jadi fungsinya mirip dengan tambah data. Kita bisa copy aja dari create.blade.php. Kita bisa pastekan di edit.blade.php dan kita edit yang perlu diedit. Nah, ini title-nya masih edu level ya, kita ganti program. Kita cek dulu aja udah tampil belum. Nah, di sini udah tampil tetapi dia tidak ada variabel edu levels karena di bagian tambah seharusnya kita melempar data edu level untuk bagian select combo box. Nah, di sini ya, dia harus melempar data edu levels. Kita copy aja berarti di sini. Dan kita pastikan di sini. Selain kita melempar program, kita juga melempar data edu levels. Nah, di sini sudah tidak ada error lagi. Kalau kita cek di bagian edu level atau jenjangnya, di sini sudah ada datanya. Nah, di sini karena kita edit harusnya di sini sudah tampil ya, teman-teman. Value-nya yang diedit. Nah, di sini dia value-nya itu pakai old name kalau dia pakai file validation ya. Tetapi kalau dia old name-nya ini belum diisi, berarti kita kasih default, kasih parameter yang kedua, yaitu yang kita lempar tadi adalah program. Di sini kemudian namanya, field-nya yaitu program name. Oke, kita cek dulu aja, harusnya sudah ada ya datanya. Nah, di sini reguler benar, misal di sini private, di sini juga private. Oke, berarti di bagian old yang di sini kita juga kasih variabel program, ID-nya sama ya,
di level ID sama dengan yang old, sama dengan yang old. Kemudian di sini juga sama variabel program student price, kemudian di sini juga sama. Oke, dia sudah terselect ya, sesuai dengan datanya. Misal yang di sini, oke, dia juga sudah terselect. Pada bagian edit, kalau nggak mau autofocus bisa dihapus saja. Oke, sekarang kita perhatikan untuk bagian actionnya dia mengarah kemana. Kita cek lagi di PHP Artisan Route List. Untuk bagian proses atau update ini ya, dia harusnya mengarah ke program /id-nya. Jadi di sini perlu dikasih ID, bukan program saja. Dan di sini metodenya benar post, ada CSRF, tapi di sini kita kasih HTTP verb metodenya yaitu put ya atau patch. Seperti kita bikin edit di EduLevel. Kita bisa kasih add method, dia put untuk inject ya. Di sini berarti dia mengarah ke programs slash, kemudian kita gabungkan dengan ID-nya. Karena kita sudah melempar data ID, maka di sini tinggal program kemudian ID. Oke, seperti ini. Nah, dia metodenya put atau patch ya, dia mengarah ke program /ID-nya. Oke, di bagian update-nya ini untuk prosesnya coba kita return dulu. Oke, dia sudah ada ya. Oh, sorry. Bukan data programnya tapi data request-nya. Nah, di sini ya sudah ada tokennya, sudah ada data yang baru, metodenya sudah put. Oke, di sini tinggal kita melakukan proses simpan ke database-nya. Tapi sebelum itu kita seperti biasa kasih form validation, kita bisa copy aja dari store. Nah, di sini update. Caranya seperti ini, yang cara menggunakan Eloquent ORM default. Jadi kita bisa find dulu datanya, kemudian seperti ini ya. Kemudian di akhir save, kemudian kalau pakai mass assignment bisa seperti ini, pakai where, kemudian ada update. Oke, kita bisa praktekkan satu-satu. Kita pakai yang cara pertama dulu. Oke, di sini dia perlu find ya, tetapi sebenarnya dari route model building ini dia sudah find sih data ini. Jadi kita bisa aja langsung pakai program yang di sini. Atau bisa juga pakai ini juga ditulis seperti ini bisa. Tapi karena di sini datanya sudah ada, di find otomatis dari route model building, jadi kita tinggal ganti aja. Kita bisa copy aja dari yang atas, yang di sini ya. Jadi langsung seperti ini. Kita bisa return redirect. Sini kita ganti datanya. Nah, di sini sudah teredit ya datanya ya. Kalau kita perhatikan, nah sudah berhasil diedit. Ini menggunakan cara pertama ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan mass assignment. Kita cek di dokumentasi, dia bisa seperti ini. Ada where-nya.
Ini berdasarkan yang mau diedit where-nya apa, kemudian update, di dalamnya ada parameter array asosiatif. Di sini kita ganti kelasnya jadi program, kemudian where-nya ini bisa satu atau dua atau yang banyak. Kita bisa satu aja yang mau diedit, yaitu berdasarkan ID-nya itu dari di sini ya. Kita sudah ada data program, maka ID-nya yaitu program ID, kemudian array asosiatifnya kita bisa copy aja dari yang ditambah. Bisa seperti ini. Dan berhasil ya. Di sini cara satu atau cara kedua ini sama saja. Kalau di sini dia menggunakan parameter array asosiatif ya, dan tanpa memberikan guarded atau filable ternyata bisa. Oke, seperti itu, cukup mudah ya ini editnya. Kita sudah berhasil. Oke. Caranya cukup mudah ya. Tadi di bagian indeks kita ganti linknya seperti ini. Kemudian kita bikin edit.p.php, copy dari create. Kurang lebih isinya seperti ini. Tadi untuk bagian yang ada old, kita kasih parameter yang kedua yaitu program, kemudian fieldnya ini sesuai dengan yang di dalam old yang di sini kok. Nah ini tambahin, dan yang ini juga ditambahin, tambahin juga. Oke, cuma seperti itu. Kemudian di sini kita actionnya URL-nya diarahkan ke sini, tambahkan ID, kemudian tambahkan metode HTTP verb-nya put atau patch. Kemudian di bagian program controller untuk bagian edit seperti ini saja, mirip yang di show. Kemudian bagian update kita validasinya copy. Kemudian ada dua cara ya, ini yang cara satu, kemudian yang cara kedua. Kemudian ini model kita. Ini validasinya juga sudah aktif. Misal ada yang kosong, nah dia butuh diisi ya. Oke, seperti itu. Kita berhasil membuat edit datanya. Cukup simpel ya, karena kita sudah membuat tambahnya, jadi editnya tinggal copy-copy aja. Seperti itu. Setelah ini kita akan membuat hapus data permanen ataupun sementara dengan soft delete ya. Kemudian kita bisa restore juga data yang sudah dihapus. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Happy coding.